Oke Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Anita Tobing. Halo Anita. Nah, kisah Anita ini Wak bermula di saat Anita dan keluarga besarnya disesatin di sebuah hutan Wak. Jadi bukan cuma si Anita aja yang ngalamin hal mistisnya, tapi hampir kurang lebih 60 orang keluarga besarnya Anita menjadi saksi bahwa hal mistis ini benar-benar terjadi. 60 orang. Jadi ceritanya gini Wak, bermula pada saat salah satu abang sepupunya Anita, kita sebut aja Kang Ardi ya kan, akan melangsungkan pernikahan. Nah, kebetulan calon istrinya Kang Ardi ini berasal dari dari Banjar, Ciamis, Jawa Barat. Lumayan jauh Wak, memang dari tempat asalnya Kang Ardi. Nah, Kang Ardi ini berasal dari Bandung. Nah, seperti adat Sunda pada umumnya Wak, pihak dari keluarga laki-laki kan akan mengantarkan atau mengiringi seserahan menuju kediaman pihak calon istri ya kan. Nah, pada saat itu rombongan keluarganya Anita ini memulai perjalanan dari Bandung menuju Ciamis sekitar jam 10 malam nih. Sementara akad nikah dimulai jam 8 pagi besok ya. Maka itulah mereka berangkatnya malam sebelum hari itu ya kan, pastilah. Nah, waktu berangkat Wak, mereka menggunakan 3 kendaraan. 1 bus besar, bus pariwisata gitu, sama 2 mobil pribadi untuk calon pengantin laki-laki dan orang tuanya. Nah, si Anita Wak, dia duduk di bus pariwisata itu, duduk sebelah kiri dekat jendela ya kan. Nah, selayaknya rombongan keluarga besar Wak, ya di perjalanan mereka ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, ada juga tidur. Dan selama perjalanan dari Bandung menuju ke Ciamis ini Wak, pertama nggak ada. Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Zahra dari Bogor. Halo Zahra, ala Bagar. Nah, cerita horornya Zahra ini Wak terjadi waktu dia ini masih duduk di kelas 1 SMP dan bersekolah di salah satu pesantren di Cianjur pada tahun 2013 lalu. Jadi dulu si Zahra ini sebenarnya nggak pernah percaya sama hal-hal gaib Wak, atau hantu-hantu kayak gitulah, enggak. Tapi pas kejadian yang dialamin inilah Zahra jadi 100% percaya bahwa makhluk lain selain manusia itu betulan ada. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Dulu waktu si Zahra ini masih jadi anak baru di pesantrennya, Zahra ini punya teman sekamar Wak, namanya Caca. Dan FYI di pesantrennya si Zahra ini per kamar diisi 25 orang Wak. Tapi waktu itu Zahra ini cuma deket sama si Caca karena kebetulan lemari mereka tuh sebelahan gitulah. Nah, dalam satu kamar ini biasanya ada beberapa kakak kelas yang memang sudah SMK dan SMA. Karena memang pesantrennya si Zahra ini ada SMP, SMA dan SMK-nya. Nanti yang kelas 3 SMA sama SMK itu yang bakal jadi pembimbing di kamar mereka gitu loh. Tapi cuma ada 5 senior aja per kamar. Nah, pada waktu itu karena si Zahra ini cuma dekat sama si Caca, mereka ini kemana-mana selalu bareng, makan bareng, berangkat ngaji bareng, ke kelas bareng, sampai mandi pun kadang bareng. Nah, karena waktu itu kan mereka ini masih sama-sama anak baru Wak, jadi mereka tuh nggak tahu apa-apa nih tentang pesantren mereka itu, termasuk cerita-cerita horornya atau larangan-larangan yang ada di pesantren itulah, belum tahu, anak baru. Nah, sebelum aku masuk ke cerita lebih lengkapnya nih Wak, aku cerita sedikit tentang